Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Hajiah Triningsih, Awaliyah Nuraini, dan Dian Anggriani. Nah, kami di sini akan membahas tentang model-model penelitian tindakan kelas, di mana model-model penelitian tindakan kelas ini terbagi jadi 5 model. Baik, model pertama yaitu model penelitian tindakan kelas Court-Lewin. Nah, rancangan model Court-Lewin ini merupakan model dasar yang kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli lain. Nah, penelitian tindakan kelas menurut Court-Lewin sebagai suatu proses spiral yang meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Nah, rancangan penelitian tindakan kelas model Court-Lewin ini pada awalnya proses penelitian dimulai dari perencanaan. Namun, karena keempat komponen tersebut berfungsi dalam suatu kegiatan yang berupa siklus, maka untuk selanjutnya masing-masing berperan secara kesinambungan. Yang kedua, model penelitian tindakan kelas Kemmerer dan Taggart. Nah, model Kemmerer dan Taggart ini merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Court-Lewin. Hanya saja perbedaan pada tahap acting atau tindakan dengan observing atau pengamatan dijadikan sebagai satu kesatuan. Nah, Kemmerer dan Taggart ini membagi prosedur penelitian dalam 4 tahap kegiatan pada satu putaran siklus. Nah, jadi penelitian tindakan kelas Kemmerer dan Taggart ini terdiri dari 4 tahap. Nah, yaitu yang pertama, rencana atau plan. Tindakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan perubahan perilaku dan sikap sebagai solusi. Yang kedua, tindakan apa yang akan dilakukan oleh guru atau peneliti sebagai upaya perbaikan, meningkatkan atau perubahan yang diinginkan. Dan yang ketiga, observasi, yaitu mengamati atas nama atau dapat dari tindakan yang dilakukan atau dikenakan terhadap peserta didik. Yang keempat, refleksi, yaitu langkah peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan atas hasil atau dampak dari tindakan peneliti bersama-sama guru dapat melakukan revisi perbaikan terhadap rencana awal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Awaliyah Nuraini. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari yang sudah dibahas oleh materi pertama, yakni Mayasari. Nah, baik, di sini saya akan membahas materi tentang model penelitian tindakan kelas model Ebut. Penelitian model Ebut ini sendiri juga diperkenalkan dan dikembangkan sekitar tahun 1985. Dalam proses implementasi ini sendiri dilakukan monitoring untuk melihat seberapa besar pengaruh dari adanya tindakan yang sudah dilakukan tadi. Kemudian dari hasil monitoring tersebut, peneliti dapat menyusun penjelasan kalau adanya kegagalan dari tindakan yang sudah dilakukan atau yang telah dilakukan tadi oleh peneliti. Kemudian dari penjelasan hasil monitoring yang sudah dianalisis yang digunakan sebagai bahan untuk merevisi rencana umum, kemudian akan melahirkan implementasi yang kedua atau mengimplementasi ulang, yang mana begitu seterusnya implementasi ulang dilakukan sampai penelitian dirasa sudah cukup mencapai keberhasilan. Model penelitian tindakan kelas yang dikemukakan oleh Ebut ialah terdapat 2 hal. Yang pertama, memperhatikan alur logika. Yang kedua ialah adanya teori sistem yang terdiri dari sub-sub atau konseptual yang menjadi bentuk kegiatan operasional. Kemudian Ebut memiliki suatu diagram yang akan dia kemukakan dalam penelitian tindakan kelas. Sekian dari saya, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Berdasarkan gagasan awal tersebut, kemudian peneliti menganalisis suatu masalah guna menemukan berbagai tindakan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Awaliyah Nuraini, yaitu poin bagian D, yaitu tentang model penelitian tindakan kelas John Elliott.
Model penelitian yang dikembangkan oleh John Elliott merupakan model yang lebih menekankan kepada proses dalam bereksperimen dengan hal-hal baru dalam proses pembelajaran. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan menurut Elliott adalah menentukan dan mengembangkan gagasan umum yang dilanjutkan dengan melakukan eksplorasi, yakni studi untuk mempertajam gagasan atau ide. Apabila peneliti sudah merasa cukup, langkah selanjutnya peneliti menyusun rencana secara menyeluruh dan berdasarkan rencana tersebut selanjutnya melakukan tindakan pertama yang selama pelaksanaannya dilakukan monitoring dan eksplorasi. Penelitian tindakan kelas model John Elliott ini terdapat 4 tahap yang dianggap penting, yaitu yang pertama, perencanaan tindakan atau planning. Nah, dalam tahap ini peneliti harus menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan. Peneliti akan memberikan perlakuan kepada sampel agar bisa terlihat perubahan perilaku sesuai yang diharapkan oleh peneliti. Jika peneliti telah yakin terhadap rumusan masalah, setelah itu barulah peneliti menyusun rencana tindakan sebagai berikut. Yang pertama ada penetapan bukti atau indikator untuk mengukur tingkat ketercapaian pemecahan masalah sebagai akibat dilakukannya tindakan. Yang kedua, menetapkan skenario tindakan-tindakan yang diharapkan dapat menghasilkan dampak ke arah perbaikan program. Yang ketiga, perencanaan metode dan alat untuk mengamati dan merekam atau mendokumentasikan semua data tentang pelaksanaan tindakan. Dan yang terakhir, perencanaan metode dan teknik pengolahan data sesuai dengan sifat dan kepentingan penelitian. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Hajiah Triningsih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ian, yaitu model penelitian tindakan kelas MC Kernan. Model penelitian tindakan MC Kernan sebuah model lain yang juga dikembangkan atas dasar ide Lewin atau yang diinterpretasikan oleh Chemnitz adalah model penelitian tindakan MC Kernan. Model ini juga dinamakan proses waktu atau a time process model. Menurut MC Kernan, sangatlah penting untuk mengingat bahwa ketika tidak perlu selalu terikat oleh waktu, terutama untuk pemecahan permasalahan. Hendaknya pemecahan masalah atau tindakan dilakukan secara rasional dan demokrasi. Model PTK MC Kernan ini juga dikembangkan oleh model Kurt Lewin. MC Kernan mengemukakan dua konsep dasar dalam model penelitian tindakan kelas yang dikemukakan. Yang pertama, yang sangat penting untuk mengingat bahwa kita tidak perlu selalu terikat oleh waktu. Dalam hal ini termasuk untuk pemecahan permasalahan. Pemecahan masalah atau tindakan sebaiknya dilakukan secara rasional dan demokratis. Model PTK MC Kernan ini juga dikenal dengan proses waktu. Model proses waktu yang dikemukakan oleh MC Kernan ini tidak tampak adanya kegiatan observasi dan refleksi secara eksplisit. Pada model MC Kernan ini, ide umum telah dibuat lebih rinci dengan diidentifikasi permasalahannya, pembatasan masalah, tujuan, penilaian kebutuhan subjek, dinyatakannya hipotesis atau jawaban sementara terhadap masalah dalam setiap tindakan atau daur atau siklus. Dalam model ini, setiap siklus tindakan yang ada selalu dievaluasi guna melihat hasil tindakan, apakah tujuan dapat dicapai dan permasalahan penelitian dapat dipecahkan. Jika pada siklus kedua ternyata tindakan yang diberikan sudah dapat memecahkan masalah, maka penelitian dapat diakhiri. Sebaiknya jika penelitian belum dapat mencapai tujuan dan memecahkan masalah penelitian, maka peneliti masuk pada siklus berikutnya. Yang perlu diperhatikan dari model ini adalah bahwa pada setiap daur tindakan yang ada
selalu dievaluasi untuk melihat hasil tindakan, apakah tujuan dan permasalahan penelitian dapat tercapai. Jika tindakan yang diberikan sudah dapat memecah masalah, maka penelitian dapat diakhiri. Jika tidak, maka dilanjutkan ke daur berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.